Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Malam itu, hujan turun seolah langit sedang memuntahkan seluruh kemarahannya ke bumi. Suara guntur bersahutan, menggetarkan kaca-kaca jendela rumah bergaya kolonial milik keluarga Prasetyo. Di dalam ruang tamu yang temaram, Hana duduk menyandarkan punggungnya yang lelah. Baru saja ia pulang dari kantor setelah memimpin rapat koordinasi proyek pembangunan dermaga yang menguras energi. Hana memijat pelipisnya. Ia hanya ingin secangkir teh hangat dan tidur. Namun, ketenangan itu seketika pecah saat pintu depan dibanting dengan keras. Santi, adik iparnya, masuk dengan napas memburu. Rambutnya yang biasanya tertata rapi kini awut-awutan. Wajahnya pucat pasi, dan tangannya gemetar hebat. Di belakangnya, ibu mertua, Ibu Ratna, menyusul dengan wajah yang tak kalah panik. Tanpa basa-basi, Santi melemparkan sebuah map coklat ke pangkuan Hana. "Bra, bayarkan ini sekarang." "Hana, aku tidak mau tahu. Pokoknya malam ini harus lunas," teriak Santi. Suaranya melengking, mengalahkan suara hujan di luar. Hana mengerutkan kening. Dengan gerakan tenang yang dipaksakan, ia membuka map tersebut. Matanya menyipit saat membaca deretan angka yang tertera di sana. Sebuah surat penagihan dari sebuah lembaga pembiayaan non-bank, lengkap dengan rincian bunga berbunga yang mencekik leher. Total tagihan, 500 juta rupiah. Hana mengembuskan napas panjang, lalu meletakkan kembali map itu ke atas meja kopi. 500 juta? Utang apa ini, San? Tanyanya dengan suara rendah namun tajam. Itu urusanku. Yang jelas, mereka mengancam akan membawaku ke polisi jika aku tidak membayar uang mukanya malam ini juga. Kamu kan punya uang, Hana. Kamu itu direktur operasional di perusahaan konstruksi besar. Apa artinya 500 juta bagimu? Itu cuma uang receh. Santi mulai meracau. Matanya melotot menuntut. Hana terkekeh sinis. Sebuah tawa yang lahir dari rasa lelah yang amat sangat. Uang receh? 500 juta itu hasil kerja keras, Santi. Bukan uang yang jatuh dari langit. Dan lihat ini. Hana menunjuk rincian transaksi di lembar kedua. Tas branded, liburan ke Bali, deposit judi online, dan cicilan mobil sport yang bahkan tidak pernah aku izinkan ada di garasi ini. Kamu berutang untuk foya-foya. Dan sekarang kamu minta aku yang melunasinya. Jaga mulutmu, Hana. Ibu Ratna menyela. Ia duduk di samping Santi dan merangkul putri kesayangannya itu. Santi itu adik iparmu. Dia sedang dalam kesulitan. Sebagai kakak, sudah kewajibanmu untuk melindunginya. Kamu jangan jadi orang kaya yang kikir. Hana menatap ibu mertuanya dengan tatapan tak percaya. Kikir, Bu? Selama 3 tahun aku tinggal di sini. Siapa yang membayar semua tagihan listrik rumah ini? Siapa yang membiayai operasional dapur? Membayar gaji asisten rumah tangga? Bahkan membelikan ibu perhiasan setiap ulang tahun? Aku tidak pernah hitung-hitungan. Tapi ini 500 juta untuk kesalahan yang disengaja. Ini kriminal, Bu. Santi tiba-tiba bersimpuh di depan Hana, namun bukan dengan nada memohon yang tulus, melainkan paksaan yang dibungkus drama. Mbak Hana, tolonglah. Kalau aku masuk penjara, nama baik keluarga ini hancur. Mas Danu pasti malu kalau tahu adiknya di penjara. Kamu mau suamimu malu di kantornya? Mendengar nama Danu disebut, hati Hana semakin perih. Suaminya, Danu, sedang berada di luar kota untuk urusan dinas. Namun Hana tahu betul, selama ini Danu pun selalu ditekan oleh ibu dan adiknya untuk memeras Hana. Danu yang lemah selalu menyerah pada keinginan ibunya, dan Hanalah yang selalu menjadi mesin ATM berjalan bagi mereka. Mas Danu sudah tahu? Tanya Hana dingin. Mas Danu bilang dia tidak punya uang sebanyak itu. Jadi dia menyuruhku bicara padamu. Dia bilang, istrimu kan kaya. Jawab Santi tanpa dosa. Hana memejamkan mata sejenak. Rasa sakit itu kini berubah menjadi kekecewaan yang membeku. Jadi, suaminya sendiri yang melemparkan bom ini ke arahnya? Aku tidak akan membayar sepeser pun, ucap Hana tegas.
Ia berdiri, hendak beranjak menuju kamarnya di lantai atas. Santi bangkit berdiri dengan cepat. Wajah memohonnya hilang, berganti dengan seringai penuh kebencian. Oh, jadi begitu? Kamu mau lihat aku hancur? Kamu mau lihat keluarga ini malu? Kamu yang menghancurkan dirimu sendiri, Santi. Belajarlah bertanggung jawab atas perbuatanmu. Balas Hana tanpa menoleh. Hana! Berhenti! Teriak Ibu Ratna. Suaranya menggelegar di ruang tamu. Jangan berani-berani melangkah naik sebelum kamu menandatangani cek untuk Santi. Kamu masuk ke keluarga ini hanya membawa koper. Dan sekarang setelah sukses, kamu mau berlagak seperti nyonya besar di depan kami. Hana berbalik, menatap ibu mertuanya dengan pandangan yang membuat wanita tua itu sedikit bergidik. Ibu salah. Aku masuk rumah ini bukan hanya membawa koper. Tapi aku membawa martabat. Dan malam ini, aku tidak akan membiarkan martabatku diinjak-injak oleh utang judi anak kesayangan ibu. Suasana semakin memanas. Santi yang mulai gelap mata meraih sebuah vas bunga kristal di dekatnya. Seolah-olah hendak melemparnya jika Hana tidak menuruti kemauannya. Bayarkan utangku 500 juta sekarang atau pergi dari sini. Teriak Santi sambil memaksa. Tangannya menunjuk ke arah pintu depan yang masih terbuka lebar, memperlihatkan derasnya hujan dan gelapnya malam. Hana menatap pintu itu, lalu kembali menatap dua wanita di depannya. Sebuah keputusan besar mulai terbentuk di kepalanya. Kamu mengusirku, San? Di rumah yang selama ini aku biayai? Tanya Hana dengan nada yang sangat tenang, ketenangan yang justru mengerikan. Ini rumah ibuku. Ini rumah keluarga Prasetyo. Kamu cuma orang asing yang kebetulan numpang lewat karena menikahi kakakku. Kalau kamu tidak mau bantu keluarga, kamu tidak punya hak tinggal di sini. Santi berteriak histeris. Ibu Ratna berdiri di samping Santi, melipat tangan di dada dengan angkuh. Benar kata Santi. Jika kamu tidak bisa berguna bagi keluarga ini di saat sulit, maka untuk apa kamu di sini? Bayar. Atau angkat kakimu sekarang juga. Hana menarik napas dalam-dalam. Ia merasa sebuah beban berat yang selama ini menghimpit bahunya tiba-tiba terangkat. Baik. Jawabnya singkat. Baik? Jadi kamu mau bayar? Tanya Santi dengan mata berbinar serakah. Hana tersenyum. Jenis senyum yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tidak. Maksudku. Baik, aku akan pergi. Santi dan Ibu Ratna tertegun. Mereka tidak menyangka Hana akan memilih pergi daripada mengeluarkan uang bagi mereka. Dalam pikiran mereka, Hana adalah sosok yang haus akan pengakuan keluarga dan akan melakukan apa saja demi tetap dianggap menantu teladan. Kamu serius? Tanya Ibu Ratna dengan nada sedikit ragu. Hujan deras di luar. Hana, jangan main-main. Hana tidak menjawab. Ia melangkah mantap menuju kamarnya, mengabaikan teriakan-teriakan makian dari bawah. Ia hanya membutuhkan waktu 10 menit untuk memasukkan dokumen-dokumen penting, laptop, dan beberapa potong pakaian ke dalam koper kecilnya. Baginya, ini bukan sekadar pengusiran. Ini adalah pembebasan. Hana menuruni anak tangga dengan langkah yang bergema di seluruh penjuru rumah. Di tangannya, sebuah koper kabin kecil dan tas kerja kulit berwarna hitam menjadi saksi bisu kepergiannya. Wajahnya datar, tanpa ada lagi sisa-sisa air mata atau keraguan. Di ruang tamu, Ibu Ratna dan Santi masih berdiri di posisi yang sama, menanti dengan ekspresi yang sulit diartikan, campuran antara tidak percaya dan amarah yang tertahan. Santi mencegat langkah Hana tepat di depan pintu jati besar itu. Ia berkacak pinggang, menatap koper Hana dengan sinis. Kamu benar-benar mau pergi? Jangan harap bisa kembali lagi ke sini setelah menyadari betapa susahnya mencari tempat bernaung di tengah malam seperti ini. Hana berhenti, menatap mata adik iparnya dengan tajam. Aku tidak akan pernah berharap untuk kembali ke tempat yang lebih mirip sarang penyamun daripada sebuah rumah, Santi. Kurang ajar, teriak Ibu Ratna sambil melangkah maju. Kamu pikir kamu siapa bicara begitu? Tanpa keluarga kami, kamu itu bukan siapa-siapa. Kamu hanya wanita karir yang haus pujian. Ingat, Danu tidak akan membelamu kali ini. Hana mengalihkan pandangannya ke arah ibu mertuanya.
Ibu selalu membawa-bawa nama Mas Danu. Tapi apakah ibu pernah bertanya, apakah anak ibu itu sanggup menghidupi kalian dengan gajinya yang bahkan habis untuk cicilan mobilnya sendiri? Selama ini, aku diam bukan karena aku bodoh, Bu. Aku diam karena aku menghargai ikatan pernikahan. Hana membuka tasnya, mengambil selembar kertas tagihan kartu kredit atas nama Ibu Ratna yang ia bayarkan bulan lalu meletakkannya di atas meja dengan tenang. Ini terakhir kalinya aku melunasi hutang budi yang sebenarnya tidak pernah ada. Untuk utang 500 juta itu? Jawabanku tetap sama. Tak sudi, bayar sendiri. Mbak Hana, kamu benar-benar keterlaluan. Santi mencoba meraih lengan Hana, namun Hana dengan tangkas menepisnya. Jaga tanganmu, Santi. Mulai detik ini, jangan pernah berani menyentuhku atau barang-barangku. Desis Hana dengan suara yang begitu dingin hingga membuat bulu kuduk Santi berdiri. Gaya hidupmu itu seperti istana pasir. Megah dilihat, tapi hancur begitu terkena ombak sedikit saja. Dan coba tebak, ombaknya sudah datang malam ini. Halah, jangan sok menasihati. Semprot Santi. Pergi sana. Pergi. Kami tidak butuh wanita sombong sepertimu. Besok pagi, Mas Danu akan menceraikanmu, dan kami akan hidup tenang tanpa gangguanmu. Hana tersenyum tipis, hampir terlihat seperti sebuah seringai kemenangan. Aku sangat menantikan surat perceraian itu. Malah, mungkin aku yang akan mengirimnya lebih dulu. Hujan di luar semakin lebat, menciptakan dinding air yang membatasi pandangan. Hana merogoh ponselnya, menekan sebuah aplikasi transportasi online. Namun, sebelum ia melangkah keluar, ia berbalik sekali lagi. Oh, satu lagi, ucap Hana. Suaranya tenang di tengah deru hujan. Santi, sebelum kamu bermimpi tentang kehidupan tenang, sebaiknya kamu periksa lagi dokumen-dokumen yang kamu tanda tangani dengan para rentenir itu. Kamu pikir mereka hanya menginginkan uangmu? Mereka menginginkan darahmu. Apa maksudmu? Santi berteriak. Namun Hana tidak lagi melayani. Hana membuka pintu. Angin kencang langsung menyambar wajahnya, membawa aroma tanah dan air yang dingin. Tanpa perlindungan payung, ia menyeret kopernya menembus hujan menuju gerbang depan. Di belakangnya, ia mendengar suara pintu dibanting dengan sangat keras oleh Ibu Ratna, disusul suara kunci yang diputar 2 kali. Mereka benar-benar mengunci Hana di luar. Di bawah lampu jalan yang temaram, Hana berdiri menunggu mobil jemputannya. Air hujan membasahi setelan mahalnya. Namun ia merasa sangat segar. Seolah-olah setiap tetes air hujan itu membasuh noda-noda penghinaan yang ia terima selama bertahun-tahun di rumah itu. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Danu, suaminya. Hana, tolonglah Santi kali ini saja. Aku janji ini yang terakhir. Jangan buat ibu marah. Kalau kamu keras kepala, aku tidak bisa menjamin posisi kamu di keluarga ini. Hana membaca pesan itu dengan tatapan kosong. Tidak ada lagi rasa sakit hati. Yang ada hanyalah kehampaan. Ia segera mengetik balasan singkat. Posisi di keluarga? Aku sudah keluar dari rumah itu. Danu. Dan mengenai janji, yang terakhir, itu. Simpan saja untuk pengacaramu nanti. Selamat tinggal. Hana langsung memblokir nomor Danu. Ia tidak butuh lagi suara-suara sumbang yang terus menariknya ke bawah. Sebuah mobil sedan hitam akhirnya menepi di depannya. Sopir turun dengan payung, tampak terkejut melihat seorang wanita berpakaian rapi basah kuyup di pinggir jalan. Ke Hotel Grand Amarta, Pak. Ucap Hana saat sudah berada di dalam mobil. Selama perjalanan, Hana menyandarkan kepalanya ke kaca mobil yang berembun. Ia menatap jalanan kota yang berkilau terpantul lampu-lampu jalan. Pikirannya tidak melayang kemana-mana, melainkan tertuju pada satu titik. Sebuah brankas di kantornya yang berisi dokumen kepemilikan aset. Santi dan Ibu Ratna mengira mereka telah mengusir Hana dari rumah keluarga Prasetyo. Mereka lupa, atau mungkin terlalu sombong untuk mengingat, bahwa sertifikat asli rumah itu tidak pernah ada di tangan Ibu Ratna. Rumah itu dibeli dari hasil lelang bank 3 tahun lalu, dan Hanalah yang memenangkan lelang tersebut menggunakan perusahaan cangkang miliknya sendiri.
Mereka pikir mereka tuan rumah. Gumam Hana pelan sambil mengelap sisa air hujan di tangannya. Mari kita lihat berapa lama mereka bisa bertahan di rumah orang lain tanpa izin. Hana mengeluarkan ponsel lagi. Kali ini menghubungi seseorang bernama Pak Baskara, pengacara pribadinya. Halo, Pak Baskara? Maaf mengganggu malam-malam. Saya ingin proses pengosongan aset di Jalan Cendana nomor 45 dimulai besok pagi. Ya, secara formal. Tidak perlu ada kompromi. Kirimkan surat pemberitahuan pengosongan dalam 1x24 jam. Di ujung telepon, Pak Baskara tampak terkejut namun segera mengerti. Baik, Bu Hana. Akan segera saya siapkan tim dan dokumennya. Apakah ada instruksi khusus? Ya, Hana menjeda sejenak, menatap bayangannya di kaca mobil. Jangan beritahu siapa pemilik aslinya sampai saya sendiri yang datang ke sana. Saya ingin melihat ekspresi mereka saat menyadari bahwa selama ini mereka mengusir pemilik rumahnya sendiri. Mobil terus melaju menembus malam. Di belakang sana, di rumah besar yang kini tampak seperti penjara itu, Santi dan Ibu Ratna mungkin sedang tertawa atau merencanakan cara lain untuk mendapatkan uang. Mereka tidak tahu bahwa jam pasir kehidupan mewah mereka telah dibalik, dan butir-butir terakhirnya sedang jatuh dengan sangat cepat. Denting lift di Hotel Grand Amarta terdengar elegan, sangat kontras dengan suara bantingan pintu kayu di rumah Jalan Cendana yang baru saja meninggalkan bekas di telinga Hana. Petugas hotel dengan sigap membawakan koper kecilnya. Meski pakaian Hana basah kuyup, aura kepemimpinan yang ia pancarkan membuat staf hotel tetap memperlakukannya seperti ratu. Begitu masuk ke dalam kamar eksekutif suite, Hana langsung menuju kamar mandi. Ia membiarkan air hangat mengguyur tubuhnya, meluruhkan rasa dingin dan amarah yang sempat memuncak. Di bawah guyuran air, ia tidak menangis. Baginya, air mata adalah sumber daya yang terlalu berharga untuk dibuang demi orang-orang seperti Santi dan Ibu Ratna. Sambil mengenakan jubah mandi putih yang tebal, Hana duduk di tepi tempat tidur yang empuk. Ia membuka laptopnya. Jemarinya menari dengan lincah di atas keyboard. Ia tidak sedang memeriksa laporan proyek, melainkan mengakses rekaman CCTV tersembunyi yang ia pasang di ruang tamu rumah Jalan Cendana beberapa bulan lalu. Sebuah langkah antisipasi yang kini terbukti sangat berguna. Di layar laptop, ia melihat pemandangan yang memuakkan sekaligus menggelikan. Santi sedang menari kecil di ruang tamu sambil memegang botol sirup, seolah-olah sedang merayakan kemenangan besar. Ibu Ratna duduk di sofa kebesarannya. Wajahnya tampak puas. Lihat itu, Bu. Akhirnya si sombong itu pergi juga. Suara Santi terdengar dari speaker laptop. Dia pikir kita akan mati tanpa uangnya? Besok aku akan hubungi teman-temanku. Dengan jaminan rumah ini, mendapatkan pinjaman 1 miliar pun mudah. Aku akan bayar utang 500 juta itu. Sisanya kita pakai untuk belanja di Singapura. Ibu mau tas baru, kan? Ibu Ratna tertawa renyah. Ibu sudah lama mengincar kalung berlian di katalog langganan ibu. Gara-gara Hana selalu membatasi uang bulanan ibu, ibu jadi malu sama teman-teman arisan. Sekarang, setelah dia pergi, kita bisa menjual beberapa barangnya yang tertinggal di atas. Hana mendengarkan setiap kata itu dengan senyum getir. Menjual barang-barangku? Menjaminkan rumahku? Silakan saja mencoba, pikir Hana. Sementara itu, di rumah Jalan Cendana, suasana perayaan itu tidak bertahan lama. Baru saja Santi hendak menyesap minumannya, bel rumah berbunyi dengan kasar. Bukan sekadar pencetan singkat, tapi ditekan berkali-kali seolah ada keadaan darurat. Siapa sih malam-malam begini? Apa si Hana itu balik lagi karena kedinginan? Gerutu Santi sambil melangkah ke pintu depan. Begitu pintu dibuka, bukan Hana yang berdiri di sana. 4 orang pria berbadan besar dengan jaket kulit hitam dan wajah beringas berdiri di bawah guyuran hujan. Salah satu dari mereka memegang kertas merah yang sangat dikenal Santi. Santi Rahayu? Tanya pria yang paling depan. Suaranya berat dan mengancam. Santi mendadak gagap. Iya, saya sendiri. Ada apa ya, Pak? Ini sudah malam. Kami tidak peduli ini malam atau subuh. Kami dari pihak penagihan. Cepat cair. Mana janji kamu?
Sore tadi katamu akan ada uang muka 200 juta. Kami tunggu sampai jam 9 malam tidak ada masuk rekening. Sekarang sudah jam 11. Pria itu melangkah maju, memaksa Santi mundur ke dalam rumah. Ibu Ratna ikut berdiri dengan gemetar. Hoi, kalian jangan sembarangan masuk ke rumah orang. Saya lapor polisi kalian ya. Pria itu tertawa sinis, menunjukkan tato di lehernya. Lapor saja, Bu. Silakan. Tapi pastikan anak ibu ini sudah menjelaskan bahwa dia menjaminkan sertifikat rumah ini dan menandatangani surat kuasa jual di bawah tangan jika telat bayar 3 hari. Mendengar itu, jantung Ibu Ratna hampir copot. Ia menatap Santi dengan mata melotot. Santi, apa maksudnya ini? Sertifikat apa? Santi pucat pasi. Itu, Bu, aku cuma kasih fotokopi sertifikat yang ada di lemari ibu. Fotokopi. Pria bertato itu mengeluarkan sebuah map. Anak ibu bilang aslinya ada di brankas dan dia punya kuncinya. Dia sudah menandatangani dokumen pengakuan utang dengan jaminan aset tetap. Karena malam ini tidak ada uang, kami akan memasang papan penyitaan di depan. Jangan di depan rumah, nanti tetangga lihat, teriak Santi histeris. Ia mencoba mendorong pria-pria itu keluar. Tapi mereka tidak bergeming. Di kamar hotelnya, Hana menyaksikan drama itu melalui layar laptop dengan ekspresi datar. Ia mengambil segelas air putih dan meminumnya perlahan. Ia tahu betul bahwa sertifikat yang ada di lemari Ibu Ratna adalah sertifikat lama yang sudah tidak berlaku lagi sejak rumah itu dilelang dan jatuh ke tangan Hana. Santi telah melakukan penipuan terhadap rentenir. Dan itu adalah lubang kubur yang digalinya sendiri. Hujan di luar semakin menjadi-jadi, seolah mengiringi kekacauan di rumah itu. Pria-pria penagih utang itu akhirnya pergi setelah menyita kunci mobil Santi dan mengancam akan kembali besok pagi dengan massa yang lebih banyak. Santi terduduk lemas di lantai marmer yang dingin. Ibu Ratna mulai menangis meraung-raung. Ini semua gara-gara Hana. Kalau dia bayar tadi, kita tidak akan begini. Teriak Ibu Ratna sambil memukul-mukul lantai. Kenapa dia tega sekali meninggalkan kita dalam situasi seperti ini? Santi yang biasanya angkuh kini menggigil ketakutan. Bu, bagaimana ini? Mereka bilang besok akan kembali. Kalau mereka tahu sertifikat di lemari itu cuma sampah, mereka bisa membunuhku, Bu. Telepon Hana. Telepon dia sekarang. Perintah Ibu Ratna. Santi mencoba menghubungi nomor Hana. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Ia mencoba menelepon Danu. Mas Danu, tolong aku. Hana pergi. Dia tidak mau bayar utangku. Sekarang ada orang seram di rumah. Suara Danu di seberang telepon terdengar frustrasi. Santi, aku sudah bilang, aku tidak bisa bantu. Hana juga baru saja memblokir nomorku setelah aku memintanya baik-baik. Kalian itu kenapa sih? Kenapa sampai dia nekat pergi? Dia yang jahat, Mas. Dia membiarkan kami diancam preman. Mas harus pulang sekarang. Hana menutup laptopnya. Ia sudah cukup melihat drama untuk malam ini. Besok adalah hari besar. Ia mengambil ponsel pribadinya dan mengirim satu pesan terakhir kepada Pak Baskara sebelum tidur. Pak Baskara, pastikan tim keamanan dari perusahaan ikut mendampingi saat pengosongan besok. Saya tidak mau ada keributan yang tidak perlu di properti saya. Dan pastikan kamera wartawan dari portal berita rekanan kita sudah siap di depan gerbang. Kita buat ini menjadi pelajaran tentang etika keluarga yang mahal harganya. Hana merebahkan tubuhnya di kasur king size yang mewah. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia tidak perlu mendengar dengkur kasar suaminya atau omelan ibu mertuanya di pagi hari. Ia memejamkan mata dengan tenang. Sementara di rumah Jalan Cendana, dua wanita sedang terjaga dalam ketakutan, menunggu fajar yang akan membawa kehancuran total bagi mereka. Malam itu, Hana belajar satu hal. Terkadang, untuk membangun kembali hidup yang hancur, kita harus membiarkan api membakar habis sisa-sisa bangunan yang lama. Dan ia adalah api itu sendiri. Matahari pagi menyelinap malu-malu di balik sisa-sisa awan mendung semalam. Di rumah Jalan Cendana, suasana tidak secerah cuacanya.
Ibu Ratna dan Santi duduk di ruang makan dengan mata sembab dan wajah kusam. Mereka tidak tidur sedetik pun. Setiap suara mesin mobil yang lewat di depan pagar membuat jantung mereka mencelos. Khawatir itu adalah para penagih utang yang kembali untuk menagih nyawa atau aset mereka. Santi, coba telepon Hana lagi. Mungkin emosinya sudah reda pagi ini. Perintah Ibu Ratna dengan suara parau. Santi melempar ponselnya ke meja. Masih diblokir, Bu. Mas Danu juga tidak bisa dihubungi lagi sejak subuh tadi. Sepertinya dia sengaja mematikan ponsel karena takut dimintai pertanggungjawaban. Ibu Ratna menghela napas panjang, menatap sekeliling ruang makan yang mewah itu. Apa boleh buat? Kita harus jual beberapa perabot jati di ruang depan. Itu barang antik, mungkin laku 100 juta untuk mencicil mereka dulu. Baru saja Ibu Ratna hendak berdiri, suara deru beberapa mobil mewah berhenti tepat di depan gerbang. Santi berlari ke jendela, mengintip dari balik tirai. Wajahnya seketika berubah pucat pasi. Bu, mereka datang. Tapi ini bukan preman semalam, bisik Santi bergetar. Di depan gerbang, 2 buah SUV hitam terparkir rapi. Dari dalamnya keluar beberapa pria berseragam safari gelap dan seorang pria parubaya mengenakan setelan jas abu-abu yang sangat rapi, membawa tas kerja kulit. Di belakang mereka, ada 2 orang pekerja yang membawa papan pengumuman besar dan peralatan tukang. Santi memberanikan diri membuka pintu saat pria berjas itu menekan bel. Cari siapa ya, Pak? Kalau mau menagih utang, kami sedang mengusahakan. Pria berjas itu tersenyum tipis, sebuah senyuman formal yang tidak mencapai mata. Selamat pagi. Apakah benar ini kediaman Ibu Ratna dan Saudari Santi? Iya, benar. Saya Santi. Jawab Santi gugup. Perkenalkan. Nama saya Baskara, SH. Saya adalah kuasa hukum dari pemilik sah bangunan dan tanah di Jalan Cendana nomor 45 ini. Ucap pria itu sambil menyodorkan kartu namanya. Ibu Ratna yang sudah berdiri di belakang Santi langsung menyela dengan nada ketus. Pemilik sah? Apa-apaan kamu ini? Ini rumah saya. Ini rumah peninggalan almarhum suami saya, Pak Prasetyo. Jangan sembarangan bicara. Pak Baskara tidak terpancing. Ia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map transparan yang berisi dokumen-dokumen berstempel resmi negara. Mohon maaf, Ibu Ratna. Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional dan Risalah Lelang Negara tertanggal 3 tahun yang lalu, aset ini telah disita oleh bank akibat kredit macet yang dilakukan atas nama almarhum Bapak Prasetyo yang belum terlunasi. Wajah Ibu Ratna memutih. Kredit macet? Suami saya memang punya utang, tapi saya pikir sudah beres. Ternyata belum, Bu. Dan aset ini kemudian dilelang secara terbuka. Klien saya adalah pemenang lelang tersebut. Ia telah melunasi seluruh pembayaran pajak dan administrasi, sehingga sertifikat hak milik secara resmi telah berpindah tangan. Jelas Pak Baskara dengan tenang. Santi merampas dokumen itu. Tangannya gemetar hebat saat membaca nama yang tertera sebagai pemilik baru. Matanya membelalak. Mulutnya menganga tak percaya. PT Hana Karya Mandiri. Santi mengeja nama itu. Ini kan perusahaan cangkang milik Hana. Jadi selama ini. Benar, Saudari Santi, lanjut Pak Baskara. Ibu Hana adalah pemilik tunggal perusahaan tersebut. Dengan kata lain, pemilik rumah yang Anda tempati selama 3 tahun terakhir secara gratis ini adalah Ibu Hana. Beliau sengaja tidak mengganti nama secara pribadi untuk menjaga perasaan Ibu Ratna, namun status hukum tetaplah miliknya. Ibu Ratna ambruk di kursi kayu di teras. Dunianya serasa berputar. Wanita yang baru saja ia usir di tengah hujan badai semalam, wanita yang ia sebut numpang lewat, ternyata adalah orang yang selama ini membiarkan mereka berteduh di bawah atap miliknya. Tapi Hana tidak pernah bilang. Dia jahat. Dia menjebak kami. Teriak Ibu Ratna histeris. Menjebak. Pak Baskara menaikkan alisnya. Seingat saya, Ibu Hanalah yang membayar semua tunggakan pajak bumi dan bangunan, biaya perawatan, bahkan renovasi atap tahun lalu. Klien saya hanya menjalankan haknya sebagai pemilik.
Dan berdasarkan instruksi yang saya terima tadi malam, beliau meminta saya untuk melakukan pengosongan aset segera. Apa? Pengosongan? Santi berteriak tak terima. Kami tidak punya tempat tinggal lain. Kami butuh waktu. Anda sudah diberi waktu 3 tahun untuk tinggal gratis, Saudari Santi. Mengingat kejadian semalam di mana Anda mengusir pemilik rumah dari propertinya sendiri, klien saya merasa tidak ada lagi alasan untuk bersikap baik. Anda memiliki waktu hingga pukul 12 siang hari ini untuk mengemasi barang-barang pribadi. Lewat dari itu, tim keamanan kami akan mengeluarkan barang-barang Anda secara paksa ke halaman. Pak Baskara memberi isyarat kepada para pekerja di belakangnya. Mereka mulai memaku sebuah papan besar di sudut halaman depan. Tanah dan bangunan ini milik PT Hana Karya Mandiri. Dilarang masuk menempati tanpa izin. Warga sekitar yang sedang berolahraga pagi mulai berkumpul di depan pagar, berbisik-bisik melihat drama yang terjadi di keluarga yang selama ini dikenal sombong itu. Santi merasa ingin menghilang dari muka bumi. Malunya bukan main. Ternyata, kebanggaan yang ia pamerkan selama ini hanyalah pinjaman dari ipar yang ia injak-injak. Pak, tolong bicarakan baik-baik dengan Hana. Mohon Ibu Ratna sambil memegang ujung jas Pak Baskara. Saya ini mertuanya. Masa dia tega membiarkan ibu mertuanya tidur di jalanan? Pak Baskara melepaskan pegangan Ibu Ratna dengan sopan. Ibu, semalam ibu juga tega membiarkan pemilik rumah ini pergi menembus hujan badai tanpa arah tujuan. Klien saya hanya mengembalikan energi yang ibu berikan. Santi tiba-tiba teringat sesuatu. Bagaimana dengan sertifikat yang ada di lemari ibu? Saya menjaminkannya ke orang semalam. Pak Baskara tersenyum penuh kemenangan. Oh, sertifikat itu? Itu hanyalah duplikat yang sudah dibatalkan oleh negara saat proses lelang. Secara hukum, itu hanya tumpukan kertas tanpa nilai. Jika Anda menjaminkannya untuk utang 500 juta, maka selamat, Saudari Santi. Anda baru saja melakukan tindak pidana penipuan dan pemalsuan dokumen. Santi lemas. Ia terduduk di lantai, menatap papan pengumuman di depannya dengan pandangan kosong. Pukul 12 siang terasa tinggal beberapa detik lagi. Mereka bukan hanya kehilangan rumah, tapi juga kehilangan perlindungan, kehormatan, dan kini terancam jeruji besi. Di kejauhan, di dalam mobil sedan hitam yang terparkir agak jauh dari rumah tersebut, Hana memperhatikan semuanya dari balik kaca film yang gelap. Ia melihat ibu mertuanya yang meraung dan iparnya yang mematung. Hana mengambil napas panjang. Ini baru permulaan, Pak Baskara, ucapnya pelan pada dirinya sendiri, meski pengacaranya tidak ada di sana. Kalian ingin aku pergi? Aku sudah pergi. Sekarang, giliran kalian yang merasakan bagaimana rasanya tidak memiliki tempat untuk pulang. Hana kemudian menyalakan mesin mobilnya, meninggalkan keributan itu untuk menuju kantor polisi. Ada laporan penipuan yang perlu ia konfirmasi sebagai saksi korban atas nama perusahaannya. Jam dinding di ruang tamu rumah Jalan Cendana berdentang 12 kali. Suara itu terdengar seperti lonceng kematian bagi Ibu Ratna dan Santi. Sesuai ancaman Pak Baskara, tepat pada pukul 12 siang, gerbang depan dibuka lebar-lebar. 4 truk bak terbuka masuk ke halaman, diikuti oleh 10 pria berseragam petugas keamanan dengan wajah tanpa ekspresi. Waktu habis, ucap Pak Baskara singkat sambil melirik jam tangannya. Silakan mulai pengosongan. Lakukan dengan rapi, namun cepat. Tunggu. Jangan. Ini perampokan. Jerit Ibu Ratna. Ia mencoba menghadang para petugas yang mulai masuk ke dalam rumah. Namun, tenaganya tidak sebanding. Para petugas dengan cekatan mulai mengemasi barang-barang. Kursi jati, televisi layar lebar, vas bunga kristal, hingga koleksi tas mewah Santi diangkut keluar dan diletakkan begitu saja di trotoar depan rumah. Santi berlari ke sana kemari, mencoba menyelamatkan barang-barangnya. Jangan sentuh itu. Itu tas mahal. Kalian bisa merusaknya. Teriaknya histeris. Namun, para petugas hanya menjalankan perintah. Baginya, barang-barang itu hanyalah benda mati yang menghalangi proses eksekusi aset. Di luar pagar, kerumunan warga semakin membludak.
Ibu-ibu arisan yang biasanya memuja Ibu Ratna kini berdiri paling depan, memegang ponsel dan merekam kejadian itu dengan antusias. Wah, lihat itu. Ternyata rumahnya bukan milik sendiri, ya? Bisik salah satu tetangga. Iya, sombongnya selangit. Ternyata cuma numpang di rumah menantunya yang katanya, hanya bawahan, itu. Sahut yang lain sambil tertawa kecil. Cemoohan itu sampai ke telinga Ibu Ratna. Wajahnya yang biasa dipoles bedak tebal kini luntur oleh keringat dan air mata. Ia merasa telanjang di depan publik. Martabat yang ia bangun dengan kebohongan selama bertahun-tahun runtuh dalam hitungan menit. Namun, penderitaan mereka belum mencapai puncaknya. Di tengah kekacauan pengosongan rumah, sebuah mobil jeep hitam besar berhenti mendadak di depan gerbang, hampir menabrak truk pengangkut barang. 4 pria yang datang semalam, para rentenir dari Cepat Cair, turun dengan wajah yang jauh lebih garang dari sebelumnya. Pimpinan mereka, pria bertato yang dipanggil Bang Jago, melangkah masuk ke halaman dengan membawa selembar kertas yang sudah robek-robek. "Santi, mana kamu?" teriak Bang Jago. Suaranya menggelegar, menghentikan aktivitas para petugas pengosongan sejenak. Santi yang sedang memeluk koper pakaiannya gemetar hebat. Ia mencoba bersembunyi di balik tumpukan sofa di halaman. Namun Bang Jago dengan cepat menemukannya. Ia mencengkeram lengan Santi dan menariknya ke tengah halaman. "Kamu berani menipu kami, ya? Kamu bilang sertifikat di lemari itu asli. Tadi pagi kami bawa ke notaris untuk dicek. Ternyata itu sampah. Sertifikat itu sudah tidak berlaku sejak 3 tahun lalu." Bang Jago melemparkan sobekan kertas itu ke wajah Santi. Maaf, Bang, saya tidak tahu, saya pikir itu asli." Tangis Santi pecah. "Tidak tahu? Kamu sudah tanda tangan kontrak. Kalau tidak ada jaminan, utangmu yang 500 juta itu harus lunas hari ini juga dengan bunganya jadi 600 juta. Kalau tidak, kamu ikut kami." Ibu Ratna mencoba membela anaknya. "Tolong, Pak, jangan bawa anak saya. Rumah ini sebenarnya milik menantu saya, Hana. Tagih saja ke dia." Bang Jago menoleh ke arah Pak Baskara yang berdiri tenang di teras. Pak Baskara melangkah maju dan memperbaiki letak kacamatanya. "Maaf, saudara-saudara sekalian. Saya adalah pengacara Ibu Hana. Perlu saya tegaskan, Ibu Hana tidak memiliki sangkut paut dengan utang pribadi saudari Santi. Segala bentuk transaksi yang menggunakan aset rumah ini sebagai jaminan tanpa izin pemilik sah adalah tindakan ilegal dan penipuan. Jika kalian ingin menagih, silakan urus dengan saudari Santi secara pribadi di luar properti ini." Bang Jago menyeringai ke arah Santi. "Dengar itu? Bahkan iparmu sendiri membuangmu seperti sampah. Sekarang, pilih, bayar 600 juta sekarang, atau kita selesaikan di kantor kami." Di tengah kebuntuan itu, sebuah sedan mewah berwarna perak metalik masuk ke area halaman. Semua mata tertuju pada mobil itu. Pintu terbuka, dan Hana keluar dengan penampilan yang sangat kontras dengan pemandangan di sekitarnya. Ia mengenakan kacamata hitam, setelan blazer berwarna krem yang elegan, dan sepatu hak tinggi yang berbunyi klik-klik mantap di atas aspal. Hana berjalan melewati kerumunan warga, melewati tumpukan barang-barangnya yang dikeluarkan, dan berhenti tepat di depan mertua serta iparnya yang kini tampak seperti pengemis di halaman rumah mereka sendiri. Ia membuka kacamata hitamnya, menatap Santi dan Ibu Ratna dengan pandangan yang datar. Tidak ada kemarahan, hanya ada kekosongan yang dingin. Mbak Hana, tolong aku." Santi langsung merangkak dan memegang kaki Hana. "Tolong bayarkan mereka. Mbak, mereka mau membawaku. Aku minta maaf. Mbak, aku janji akan jadi budakmu. Aku akan cuci kakimu setiap hari. Tolong bayarkan 600 juta itu." Ibu Ratna juga ikut bersimpuh. Air matanya membasahi sepatu mahal Hana. "Hana, Ibu mohon. Ibu salah. Ibu hilaf semalam. Jangan biarkan mereka membawa Santi. Ibu akan lakukan apa saja. Tolong jangan usir kami. Biarkan kami tinggal di sini, meski di kamar pembantu pun tidak apa-apa." Hana menarik kakinya perlahan, menghindari sentuhan mereka.
Ia menoleh ke arah Bang Jago dan para rentenir. Berapa utangnya? Tanya Hana pendek. 600 juta, Bu. Termasuk bunga dan denda penipuan. Jawab Bang Jago dengan nada yang jauh lebih sopan. Ia tahu Hana adalah orang berduit. Santi dan Ibu Ratna menatap Hana dengan penuh harapan. Mereka mengira hati Hana akan lumer. Mereka mengira drama air mata mereka berhasil sekali lagi. Hana membuka tasnya, mengeluarkan sebuah cek. Ia menuliskan sesuatu di sana, lalu merobeknya. Santi sudah hampir bersorak kegirangan. Namun, Hana tidak memberikan cek itu kepada Bang Jago. Ia justru memberikannya kepada Pak Baskara. Pak Baskara, ini cek untuk biaya pembersihan dan renovasi rumah ini setelah mereka pergi. Pastikan tidak ada satupun jejak mereka tertinggal di sini, ucap Hana tenang. Lalu ia menatap Santi. Untuk utangmu? Seperti yang kukatakan semalam, San. Tak sudi. Bayar sendiri. Hana kemudian menoleh ke arah Bang Jago. Pak, silakan bawa dia jika itu perlu. Tapi tolong, lakukan di luar pagar saya. Saya tidak ingin ada keributan di properti saya. Santi berteriak histeris saat Bang Jago mulai menyeretnya menuju jeep. Ibu Ratna jatuh pingsan di atas tumpukan kasur tua yang sudah dikeluarkan ke trotoar. Di tengah kerumunan warga yang bersorak dan merekam, Hana kembali masuk ke mobilnya. Satu persatu, barang-barang mereka telah bersih dari dalam rumah. Rumah itu kini kosong, sunyi, dan kembali ke tangan pemilik aslinya. Sementara di luar sana, badai yang sesungguhnya baru saja dimulai bagi mereka yang selama ini hidup dari keringat orang lain yang mereka benci. Siang itu, matahari seolah berhenti tepat di atas kepala, membakar apa saja yang tersisa dari martabat keluarga Prasetyo. Di saat Santi sedang ditarik paksa oleh para rentenir dan Ibu Ratna baru saja siuman dengan histeris di atas tumpukan sofa di trotoar, sebuah taksi berhenti dengan rem mendadak. Danu keluar dari taksi dengan napas terengah-engah. Kemeja kerjanya kusut. Wajahnya menunjukkan kelelahan luar biasa setelah menempuh perjalanan darat antar kota demi menghindari harga tiket pesawat yang menurutnya mahal. Namun, pemandangan di depannya jauh lebih mahal dari apapun yang bisa ia bayangkan. Hana, apa-apaan ini? Teriak Danu sambil berlari menerobos kerumunan tetangga yang masih asyik menonton. Ia terpaku melihat papan pengumuman kepemilikan aset dan barang-barang rumah tangganya yang berserakan di pinggir jalan seperti sampah pasar loak. Matanya beralih ke arah Hana yang baru saja hendak menutup pintu mobil sedannya. Berhenti. Hana, jelaskan padaku, kenapa Ibu dan Santi diperlakukan seperti ini? Danu mencoba menahan pintu mobil Hana. Hana menghela napas, keluar dari mobil dengan gerakan anggun yang sangat tenang. Ia melepas kacamata hitamnya, menatap suaminya, pria yang selama ini ia cintai, namun ternyata hanya menjadi parasit yang membiarkan keluarganya menggerogoti hidup Hana. Kamu terlambat, Danu, ucap Hana dingin. Acara pengusirannya sudah selesai semalam. Hari ini hanya proses pengosongan aset. Aset? Ini rumah ibuku. Kamu tidak punya hak. Danu berteriak. Suaranya pecah karena panik. Pak Baskara melangkah maju, menyodorkan map dokumen yang sama ke depan wajah Danu. Mas Danu, sebaiknya Anda baca ini sebelum membuat keributan lebih lanjut. Rumah ini milik PT Hana Karya Mandiri. Secara hukum, Ibu Hana adalah pemilik tunggal. Anda dan keluarga Anda tinggal di sini atas izin beliau. Yang sayangnya, izin itu sudah dicabut sejak semalam. Danu membaca dokumen itu dengan tangan gemetar. Ia tahu istrinya hebat dalam bisnis, tapi ia tidak pernah menyangka Hana akan melakukan langkah sejauh ini, membeli rumah keluarganya sendiri tanpa sepengetahuannya. Hana, kenapa? Suara Danu merendah. Kini berganti menjadi nada manipulasi emosional yang biasa ia gunakan. Aku suamimu. Kita satu keluarga. Kenapa kamu tega melakukan ini secara diam-diam? Kenapa kamu mempermalukan Ibu dan Santi di depan semua orang? Hana tertawa kecil, sebuah tawa yang penuh dengan rasa muak. Mempermalukan? Danu, siapa yang mempermalukan siapa? Siapa yang mengusir istrinya sendiri di tengah hujan badai hanya karena istrinya menolak membayar utang judi adiknya? Siapa yang mengirim pesan padaku agar aku mengalah
demi harga diri keluarga. Sementara aku diperlakukan seperti mesin uang yang tidak punya perasaan. Tapi mereka itu keluargaku. Santi hilaf. Hana. Hilaf itu satu kali. Danu. 500 juta untuk judi dan tas mewah itu bukan hilaf. Itu gaya hidup. Dan kamu? Kamu tahu semua itu tapi diam saja karena kamu pun menikmati fasilitas yang aku berikan. Hana melangkah mendekat, menatap tajam ke mata Danu. Selama 3 tahun, aku menjadi tiang rumah ini. Aku membayar semua utangmu, semua keinginan ibumu, semua gaya hidup adikmu. Dan saat aku bilang, tidak, untuk satu hal yang salah, kalian membuangku ke jalanan. Danu menoleh ke arah Ibu Ratna yang kini merangkak mendekatinya. Danu, tolong. Nak, Hana jahat sekali. Dia ingin kita mati di jalanan. Tangis Ibu Ratna pecah lagi. Danu menatap Hana dengan tatapan memohon yang menyedihkan. Hana, aku minta maaf atas nama mereka. Aku janji akan mendidik mereka lebih baik. Tolong, batalkan pengosongan ini. Biarkan kami masuk dulu. Malu dilihat orang. Hana, kita bicarakan ini baik-baik di dalam. Tidak ada lagi. Di dalam. Danu, rumah ini akan segera direnovasi dan dijual. Aku tidak ingin ada sisa-sisa energi negatif dari kalian di sini. Jawab Hana tegas. Tiba-tiba, suara teriakan Santi kembali terdengar. Bang Jago dan kawan-kawannya mulai kehilangan kesabaran. Weh, jadi bayar tidak? Kalau tidak, anak ini kami bawa ke markas. Biar dia kerja di sana sampai utangnya lunas. Danu panik. Ia merogoh dompetnya. Tapi ia tahu isinya tidak akan cukup bahkan untuk membayar 1% dari utang Santi. Ia kembali menatap Hana. Hana, tolong bayarkan dulu 500 juta itu. Anggap saja itu pinjaman dariku. Aku akan cicil kepadamu setiap bulan dari gajiku. Aku mohon, selamatkan Santi. Hana menatap suaminya dengan tatapan kasihan. Gajimu, Danu? Gajimu bahkan tidak cukup untuk membayar biaya sewa rumah ini selama setahun. Bagaimana kamu mau mencicil 500 juta? Hana mengambil sebuah amplop coklat dari tasnya dan menyerahkannya kepada Danu. Ini adalah jawaban terakhirku untukmu. Danu membukanya dengan harapan itu adalah cek. Namun, matanya justru menangkap lembaran kertas dengan judul besar, Gugatan Cerai. Kamu menceraikanku. Danu seolah kehilangan napas. Aku sudah menceraikanmu sejak semalam, saat kamu memilih mematikan ponsel dan membiarkan ibumu mengusirku, ucap Hana. Sekarang, tugasmu sebagai anak dan kakak adalah mengurus mereka. Carilah kontrakan kecil, carilah pekerjaan tambahan, dan selesaikan masalah Santi. Aku sudah selesai menjadi pahlawan di keluarga yang tidak tahu terima kasih ini. Hana berbalik, masuk ke dalam mobilnya. Pak Baskara memberi instruksi kepada tim keamanan untuk memasang gembok besar di gerbang rumah Jalan Cendana. Hana, jangan pergi. Hana. Danu menggedor kaca mobil Hana, tapi mobil itu mulai melaju perlahan, membelah kerumunan warga yang kini memberikan jalan bagi sang pemilik sah yang sesungguhnya. Di dalam mobil, Hana melihat dari kaca spion. Danu terduduk di aspal, dipeluk oleh ibunya yang meratap, sementara di sisi lain, Santi diseret masuk ke dalam jeep oleh para rentenir karena tidak ada jaminan pembayaran. Pemandangan itu sungguh tragis. Namun Hana tidak merasakan kesedihan sedikit pun. Ia mengambil ponselnya, menghapus folder foto bernama keluarga di galeri fotonya. Ia kemudian menelepon asisten pribadinya di kantor. Halo, siapkan jadwal rapat untuk proyek baru besok pagi pukul 8. Dan pastikan tim legal memantau proses perceraianku agar selesai secepat mungkin. Aku ingin bersih dari segala beban masa lalu. Hana menyandarkan kepalanya, menatap langit biru yang cerah. Badai telah berlalu, dan kini ia siap membangun istananya sendiri. Istana yang tidak akan pernah ia izinkan dimasuki oleh parasit manapun. 3 hari telah berlalu sejak drama di trotoar Jalan Cendana. Langit Jakarta yang terik seolah menertawakan nasib Danu, Ibu Ratna, dan Santi. Mereka kini berada di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota.
Sebuah bangunan petak dengan dinding kusam dan aroma lembab yang menusuk hidung. Tidak ada lagi lantai marmer, tidak ada lagi pendingin ruangan yang sejuk, dan tidak ada lagi asisten rumah tangga yang menyiapkan sarapan di meja jati. Ibu Ratna duduk di atas kasur tipis yang mereka bawa dari rumah lama. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua. Ia menatap nanar ke arah satu-satunya kipas angin plastik yang berderit kencang namun hanya meniupkan udara panas. Danu. Ibu tidak kuat di sini. Dada ibu sesak. Rintih Ibu Ratna. Kenapa Hana jahat sekali? Kenapa dia tidak memberi kita waktu sedikit saja untuk mencari tempat yang layak? Danu, yang sedang mencoba memperbaiki kompor gas satu tungku, menoleh dengan tatapan lelah. Layu, Bu. Hana sudah memberi kita waktu 3 tahun. Kita yang salah karena mengira dia lemah. Sekarang, fokus kita adalah bagaimana membebaskan Santi. Santi tidak ada di sana. Setelah diseret oleh anak buah Bang Jago, ia ditahan di sebuah rumah singgah milik kelompok rentenir tersebut. Ia tidak disiksa secara fisik, namun ia dipaksa bekerja sebagai pencuci piring dan tenaga kasar di sebuah rumah makan milik kelompok itu untuk mencicil bunga utangnya yang membengkak. Ia hanya diizinkan pulang sekali seminggu jika ada jaminan uang masuk. Bagaimana mau membebaskan Santi? Danu? Uang dari mana? Tangis Ibu Ratna pecah lagi. Semua perhiasan ibu sudah disita Pak Baskara karena ternyata itu dibeli pakai kartu kredit perusahaan Hana. Kita cuma punya baju-baju ini. Danu terdiam. Ia baru menyadari betapa mengerikannya pembersihan yang dilakukan Hana. Istrinya itu tidak hanya mengambil rumah, tapi ia menarik kembali semua fasilitas yang pernah ia berikan dengan bukti-bukti transaksi yang sah secara hukum. Hana membiarkan mereka hidup, tapi ia mencabut semua kemewahan yang selama ini menjadi napas mereka. Sementara itu, di lantai 45 sebuah gedung pencakar langit di kawasan bisnis Sudirman, Hana berdiri menghadap jendela kaca besar yang memperlihatkan pemandangan kota. Di tangannya terdapat secangkir kopi hitam tanpa gula. Pahit, namun menyegarkan, persis seperti hidupnya saat ini. Pintu kantornya diketuk. Pak Baskara masuk dengan wajah cerah. Selamat pagi, Bu Hana. Saya membawa laporan terbaru. Hana berbalik dan duduk di kursi kebesarannya. Silakan, Pak Baskara. Proses renovasi rumah Jalan Cendana sudah dimulai. Saya sudah mengirim tim pembersih khusus untuk membuang semua barang yang tidak laku di lelang. Selain itu, Pak Baskara meletakkan sebuah map di meja. Santi Rahayu mulai menelepon kantor saya berkali-kali. Dia menangis, memohon agar ibu mencabut laporan penipuan di kepolisian terkait sertifikat palsu itu. Dia bilang dia tidak tahan bekerja di tempat rentenir itu. Hana menyesap kopinya perlahan. Lalu, apa jawaban Anda? Sesuai instruksi ibu, saya katakan bahwa hukum tetap berjalan. Penipuan adalah delik aduan, dan sebagai Direktur PT Hana Karya Mandiri, ibu memiliki kewajiban menjaga aset perusahaan dari tindakan kriminal. Jawab Pak Baskara dengan nada profesional. Bagus. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya bekerja keras untuk membayar utang. Selama ini dia pikir uang itu tumbuh di pohon. Ucap Hana dingin. Bagaimana dengan Danu? Mas Danu baru saja menerima surat peringatan kedua dari kantornya. Sepertinya kinerjanya merosot tajam karena urusan keluarga ini. Selain itu, beberapa rekan kerjanya mulai membicarakan berita viral tentang pengosongan rumah itu. Nama baiknya di dunia profesional sedang berada di titik nadir. Hana mengangguk. Ia tidak merasa senang, tapi ia merasa adil. Selama ini, Danu membangun reputasi sebagai pria sukses dan penyayang keluarga di atas punggung Hana. Sekarang, saat Hana bergeser, Danu jatuh terjerembab karena tidak punya fondasi apapun. Sore harinya, Hana memutuskan untuk mendatangi kontrakan Danu. Bukan untuk berdamai, tapi untuk mengakhiri segalanya. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada lagi celah bagi mereka untuk mengusik hidupnya. Saat mobil mewah Hana berhenti di depan gang sempit itu, warga sekitar langsung heboh. Hana berjalan dengan anggun, kontras dengan lingkungan sekitarnya yang kumuh. Ia menemukan pintu kontrakan nomor 3 yang terbuka. Di dalam,
Ia melihat pemandangan yang menyedihkan. Ibu Ratna sedang makan nasi bungkus dengan tangan gemetar. Sementara Danu duduk di lantai beralaskan koran. Hana! Danu berdiri dengan cepat. Matanya berbinar penuh harapan. Kamu datang? Kamu mau menjemput kami, kan? Kamu sadar kalau ini semua salah paham. Hana tetap berdiri di ambang pintu. Tidak sudi melangkah masuk ke dalam ruangan yang pengap itu. Aku datang untuk memberikan ini. Hana menyodorkan sebuah amplop. Apa ini? Cek? Tanya Danu dengan tangan gemetar. Bukan. Itu salinan jadwal sidang perdana perceraian kita. Dan satu lagi, surat pernyataan bahwa aku tidak akan menuntut harta Gonogini, karena secara teknis, kamu tidak punya harta apapun untuk dibagi. Malah, jika aku mau, aku bisa menuntutmu membayar kembali semua uang perusahaan yang kamu gunakan secara pribadi selama ini. Wajah Danu jatuh. Hana, tolong lihat ibu. Dia sakit. Apa kamu tidak punya hati nurani sedikit pun? Ibu Ratna merangkak mendekati Hana, mencoba memegang ujung sepatu Hana lagi. Hana, tolonglah. Nak, ibu minta maaf. Ibu janji tidak akan membelas Santi lagi. Ibu akan jadi mertua yang baik. Tolong bawa ibu kembali ke rumah besar itu. Di sini panas. Banyak nyamuk. Hana menatap Ibu Ratna dengan pandangan yang membuat wanita tua itu membeku. Ibu bilang ini panas? Ingatkah ibu malam itu? Saat ibu mengusirku di tengah badai? Saat itu dingin sekali, Bu. Dingin dan gelap. Ibu tidak peduli apakah aku punya tempat berteduh atau tidak. Sekarang, anggap saja rasa panas dan nyamuk ini adalah teman yang ibu pilih sendiri saat ibu memilih untuk serakah. Hana kembali menatap Danu. Jangan pernah hubungi aku lagi. Jika kalian muncul di kantorku atau di rumahku yang lain, tim keamanan akan langsung menyerahkan kalian ke polisi atas tuduhan penguntitan. Hana berbalik, meninggalkan mereka yang mulai meratap lagi. Saat ia berjalan menuju mobil, ia berpapasan dengan Santi yang baru saja turun dari angkot dengan baju seragam rumah makan yang kotor dan wajah yang kusam. Santi terpaku melihat Hana. Ia hendak berteriak memaki. Namun saat melihat aura kekuasaan dan ketegasan di mata Hana, suaranya tercekat di tenggorokan. Ia hanya bisa berdiri mematung saat Hana melewatinya seolah-olah Santi hanyalah debu yang tertiup angin. Hana masuk ke mobilnya dan melaju pergi. Di spion, ia melihat Santi jatuh terduduk di tanah sambil menangis histeris, menyadari bahwa kehidupan mewahnya telah musnah dan tidak akan pernah kembali. Pembalasan terbaik bukanlah dengan kekerasan, melainkan dengan membiarkan orang-orang jahat itu hidup dalam kemiskinan yang mereka ciptakan sendiri, sambil menonton kesuksesan orang yang pernah mereka sia-siakan. 1 minggu berlalu sejak Hana mendatangi kontrakan kumuh itu. Bagi keluarga Prasetyo, waktu seolah berjalan melambat di tengah penderitaan. Namun, bagi Hana, waktu adalah instrumen yang ia gunakan untuk membedah borok-borok masa lalu yang ditinggalkan iparnya. Di kantornya, Hana duduk bersama seorang auditor internal dan Pak Baskara. Di meja mereka tersebar berbagai salinan mutasi rekening dan laporan pengeluaran kantor dari divisi operasional yang dulu sempat bersentuhan dengan kebutuhan rumah tangga keluarga Prasetyo. Bu Hana, ini lebih parah dari yang kita duga, ucap sang auditor sambil menunjukkan sebuah folder merah. Saudari Santi tidak hanya menggunakan nama ibu untuk berutang pada rentenir. Selama setahun terakhir, dia menjalin kerjasama dengan salah satu oknum di bagian logistik perusahaan kita. Hana menaikkan sebelah alisnya. Kerja sama apa? Dia membuat perusahaan vendor fiktif untuk pengadaan material dekorasi kantor. Semua tagihan masuk ke perusahaan kita, ditandatangani dengan pemalsuan tanda tangan ibu, dan uangnya mengalir ke rekening pribadi Santi. Total kerugian perusahaan mencapai 1,2 miliar rupiah. Jelas auditor itu dengan nada serius. Hana menyandarkan punggungnya ke kursi kulit. Ia tidak terkejut, namun rasa muaknya mencapai level baru. Jadi, selain pecandu judi dan gaya hidup, dia juga seorang koruptor kecil yang berani merampok perusahaan kakaknya sendiri. Pak Baskara mengangguk. Dengan bukti ini, kita tidak hanya bicara soal penipuan sertifikat palsu kepada rentenir.
Ini adalah tindak pidana pencucian uang dan penggelapan dalam jabatan atau setidaknya pemalsuan dokumen perusahaan. Ancaman hukumannya bisa di atas 5 tahun penjara. Lakukan, Pak Baskara. Perintah Hana tanpa ragu sedikit pun. Laporkan ke Polda hari ini juga. Saya ingin kasus ini berjalan sesuai prosedur tanpa ada satupun celah untuk mediasi. Di sisi lain kota, di sebuah rumah makan pinggir jalan yang gerah, Santi sedang mengelap meja dengan kasar. Tangannya yang dulu selalu dihiasi kuku palsu cantik kini kasar, pecah-pecah, dan berbau sisa makanan. Woi, lambat sekali kerjamu. Meja nomor 5 itu masih kotor. Teriak pemilik rumah makan, seorang wanita parubaya yang merupakan kerabat dari Bang Jago. Santi menggigit bibirnya, menahan tangis. Iya, Bu sebentar. Tiba-tiba, sebuah mobil polisi berhenti di depan rumah makan tersebut. 2 orang petugas turun dan menunjukkan foto Santi kepada pemilik warung. Santi yang melihat itu langsung menjatuhkan lap kainnya. Ia mencoba lari ke arah dapur, namun petugas dengan sigap mengejarnya. Saudari Santi Rahayu, Anda kami tangkap atas dugaan penggelapan dana dan pemalsuan dokumen PT Hana Karya Mandiri, ucap petugas sambil memborgol tangan Santi di depan para pengunjung rumah makan yang menonton dengan heran. Tolong, Pak, bukan saya. Itu pasti salah paham. Mbak Hana pasti salah hitung. Jerit Santi histeris. Ia diseret masuk ke mobil polisi, meninggalkan aroma minyak goreng dan debu jalanan yang kini menjadi identitas barunya. Kabar penangkapan Santi sampai ke telinga Danu dan Ibu Ratna sore itu juga melalui telepon dari kepolisian. Ibu Ratna jatuh pingsan seketika, sementara Danu merasa dunianya benar-benar runtuh. Ia tidak punya uang untuk menyewa pengacara. Bahkan untuk ongkos taksi ke kantor polisi pun ia harus mengaduk-aduk saku celana lamanya. Dengan sisa-sisa keberanian, Danu mendatangi kantor Hana. Ia memohon-mohon di lobi, berteriak memanggil nama Hana hingga petugas keamanan harus menahannya. Hana yang baru saja hendak keluar untuk makan malam melihat keributan itu. Ia memberi isyarat agar petugas keamanan membiarkan Danu mendekat. Hana, aku mohon, cabut laporannya. Danu bersimpuh di depan lift, tidak peduli dengan tatapan mata para karyawan yang berlalu lalang. Santi bisa mati di penjara. Ibu sedang kritis di rumah sakit karena syok. Apa kamu belum puas melihat kami hancur? Hana menatap Danu dengan dingin. Belum puas? Danu, ini bukan soal kepuasan. Ini soal konsekuensi. Adikmu mencuri dari perusahaanku. Dia merampok uang yang seharusnya menjadi hak karyawan-karyawanku. Kamu ingin aku membiarkan pencuri berkeliaran hanya karena dia pernah menjadi iparku? Tapi dia adikku. Hana, dia darah dagingku. Dan aku adalah istrimu yang kamu biarkan diusir seperti anjing malam itu. Balas Hana dengan suara yang bergetar karena emosi yang tertahan. Kamu tahu apa yang paling menyedihkan? Bahkan saat istrimu bekerja keras sampai larut malam, kamu membiarkan adikmu merongrong hasil kerja keras itu. Kamu adalah suami yang gagal, Danu. Dan sekarang, kamu juga gagal menjadi kakak karena tidak mampu mendidik adikmu. Hana, aku akan lakukan apa saja tolong. Danu mulai terisak. Lakukan apa saja? Kalau begitu, mulailah dengan mengakui kesalahan kalian. Berhentilah menganggap diri kalian korban. Kalian adalah pelaku, dan aku hanyalah orang yang berhenti memberikan toleransi. Hana melangkah melewati Danu. Sidang perceraian kita besok pagi. Jangan sampai terlambat. Itu adalah terakhir kalinya kita bertemu sebagai suami istri. Hana masuk ke mobilnya, meninggalkan Danu yang masih bersimpuh di lantai lobi yang berkilau. Di dalam mobil, Hana memejamkan mata. Ia tahu bahwa malam ini, Ibu Ratna dan Danu mungkin tidak akan bisa tidur. Ia tahu Santi sedang meringkuk di sel yang dingin. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Hana merasa bebas. Ia tidak lagi memikul beban dosa orang lain. Ia tidak lagi menjadi tameng bagi orang-orang yang siap menusuknya dari belakang. Malam itu, berita tentang penangkapan Santi mulai masuk ke portal berita lokal dengan tajuk, Adik ipar CEO konstruksi tertangkap gelapkan dana miliaran.
Kedok kemewahan palsu itu kini telanjang bulat di hadapan publik. Tidak ada lagi jalan kembali bagi keluarga Prasetyo. Mereka kini berada di titik terendah, menanti babak akhir dari karma yang mereka undang sendiri. Pagi itu, Pengadilan Agama Jakarta Selatan dipadati oleh orang-orang yang mengurus masa depan mereka. Namun tidak ada yang tampak semenyedihkan Danu dan Ibu Ratna. Ibu Ratna duduk di kursi kayu panjang dengan kepala yang dibalut perban kecil, karena sempat terjatuh saat pingsan kemarin. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung, dan tangannya terus-menerus memilintas kain kusam yang dibawanya. Danu berdiri di sampingnya, tampak seperti mayat hidup. Kemejanya tidak disetrika, dan ia terus-menerus melihat ke pintu masuk, menanti sosok yang dulu selalu menyambutnya dengan senyum hangat di rumah, namun kini menjadi lawan yang paling menakutkan. Saat pintu utama terbuka, suasana seolah membeku. Hana melangkah masuk. Ia tidak datang sendiri. Ia didampingi oleh Pak Baskara dan 2 asisten hukum lainnya. Penampilannya hari ini sangat memukau. Setelan jas berwarna putih gading yang melambangkan kemurnian sekaligus kekuatan. Ia tidak menoleh ke arah Danu maupun mertuanya. Ia berjalan lurus menuju ruang sidang dengan martabat seorang pemenang. "Hana! Hana! Tunggu!" teriak Ibu Ratna dengan suara serak. Ibu Ratna berlari tertatih-tatih, menghalangi jalan Hana tepat di depan pintu ruang sidang. Tanpa diduga oleh siapapun, wanita tua yang dulu selalu mendongakkan dagu dengan angku itu tiba-tiba menjatuhkan dirinya ke lantai. "Bruk!" Ibu Ratna bersujud, menempelkan dahinya ke lantai marmer yang dingin di depan sepatu hak tinggi Hana. "Hana, Ibu mohon, ampuni kami. Cabut laporan untuk Santi. Ibu tidak sanggup melihat dia di penjara. Nak, dia masih muda. Masa depannya hancur." Danu pun ikut bersimpuh di samping ibunya. Air mata mengalir deras di wajahnya yang kuyu. "Hana, aku mengaku kalah. Aku laki-laki yang gagal. Ambil semuanya, ambil rumah, ambil harta, tapi tolong selamatkan adikku. Aku akan menandatangani surat cerai sekarang juga tanpa menuntut apapun. Asal kamu lepaskan Santi dari jeratan hukum perusahaan itu." Pemandangan itu mengundang perhatian orang-orang di koridor pengadilan. Kamera ponsel mulai menyala dari berbagai arah. Mereka yang mengenal sosok Hana sebagai CEO sukses terkejut melihat mantan keluarga mertuanya bersujud histeris seperti itu. Hana menatap 2 orang di bawah kakinya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada secercah rasa kasihan yang muncul, namun segera terkubur oleh ingatan tentang malam pengusiran itu. Ia teringat bagaimana Santi berteriak memaki, dan bagaimana Ibu Ratna menutup pintu rumah di tengah badai seolah-olah Hana adalah kotoran yang harus dibuang. "Bangunlah, Bu. Jangan mempermalukan diri sendiri di tempat umum seperti ini," ucap Hana dengan nada datar. "Tidak, Ibu tidak akan bangun sampai kamu bilang kamu memaafkan kami," raung Ibu Ratna. "Kami hilaf. Hana, kami dibutakan oleh keserakahan. Tolonglah, demi almarhum ayah Danu, tolong beri kami satu kesempatan terakhir." Hana menarik napas panjang, lalu membungkuk sedikit untuk mensejajarkan tatapannya dengan Ibu Ratna. "Ibu membawa-bawa nama almarhum ayah? Jika almarhum masih hidup, beliau pasti akan menjadi orang pertama yang merasa malu melihat bagaimana ibu membesarkan Santi menjadi seorang pencuri." Hana berdiri tegak kembali. "Santi tidak dipenjara karena aku dendam, Bu. Dia dipenjara karena tindakannya sendiri. Dia mencuri uang perusahaan, dia menipu rentenir, dan dia memalsukan tanda tanganku. Jika aku mencabut laporan itu hanya karena ibu bersujud di sini, maka aku tidak adil kepada ratusan karyawanku yang bekerja jujur setiap hari. Hana, tolong. 500 juta itu, kami akan cicil." Danu mencoba memegang ujung celana Hana, namun Pak Baskara dengan sigap menghalangi. "Cicil dengan apa, Danu?" tanya Hana dingin. "Kamu baru saja dipecat dari kantormu pagi ini, bukan?" Pak Baskara baru saja menerima informasinya. "Kamu kehilangan pekerjaan karena reputasimu hancur. Jadi, dengan apa kamu mau menjamin masa depan adikmu?" Danu ternganga. Kabar pemecatannya ternyata sampai lebih cepat ke telinga Hana. Harapan terakhirnya pupus sudah.
Ia kini benar-benar tidak memiliki apa-apa. Tidak istri, tidak rumah, tidak pekerjaan, dan tidak pula martabat. Sidang akan dimulai. Tolong jangan membuat keributan yang menghambat proses hukum, ucap Pak Baskara tegas. Hana melangkah melewati mereka. Saat ia melewati Ibu Ratna, ia sempat berbisik pelan, hanya cukup didengar oleh wanita tua itu. Semalam, aku berdoa agar aku bisa membenci kalian selamanya. Tapi ternyata, aku tidak membenci kalian. Aku hanya merasa sangat kasihan. Karena kalian telah membuang mutiara demi mengejar batu kali yang palsu. Hana masuk ke ruang sidang. Di dalam, proses berjalan dengan sangat cepat. Danu tidak mampu membela diri. Dengan suara gemetar, ia menyetujui semua poin gugatan cerai, termasuk poin di mana ia mengakui tidak memiliki hak atas aset apapun yang dibeli oleh Hana. Saat hakim mengetukkan palu, menandakan berakhirnya pernikahan mereka secara sah, Hana merasa sebuah rantai besar yang selama ini mengikat lehernya akhirnya terlepas. Ia keluar dari ruang sidang dengan langkah ringan. Di luar, Ibu Ratna masih terduduk lemas di lantai, sementara Danu menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis terseduh-seduh. Mereka tidak lagi mengejar Hana. Mereka tahu, tembok yang dibangun Hana kini terlalu tinggi untuk mereka lompati. Hana berjalan menuju mobilnya. Sebelum masuk, ia melihat ke arah langit biru Jakarta. Ia teringat teriakan Santi di malam itu, "Bayarkan hutangku atau pergi dari sini." Hana tersenyum tipis. "Aku sudah pergi, Santi. Dan ternyata, pergi dari kalian adalah keputusan terbaik yang pernah aku ambil dalam hidupku." Mobil sedan putih itu meluncur meninggalkan area pengadilan, meninggalkan dua sosok yang hancur di belakangnya. Di dalam mobil, Hana membuka tabletnya, melihat grafik saham perusahaannya yang terus naik. Hidup harus terus berjalan, dan bagi Hana, masa depannya jauh lebih cerah tanpa bayang-bayang keluarga Prasetyo. 1 tahun telah berlalu sejak ketukan palu hakim mengakhiri mimpi buruk Hana. Jakarta sore itu tampak cantik dengan semburat jingga yang memantul di kaca-kaca gedung perkantoran. Hana berdiri di balkon unit penthouse barunya, sebuah hunian mewah yang ia beli atas namanya sendiri, dari hasil keringatnya sendiri, tanpa perlu menyembunyikan status kepemilikannya dari siapapun. Ia menyesap teh kamomil hangat sambil menatap undangan di meja. Besok adalah acara peresmian yayasan pendidikan yang ia bangun untuk anak-anak kurang mampu, sebuah proyek yang ia dedikasikan sebagai bentuk syukur atas kebebasannya. Ponselnya bergetar. Pak Baskara menelepon. "Selamat sore, Bu Hana. Saya hanya ingin memberikan laporan penutup mengenai kasus keluarga Prasetyo, sesuai permintaan terakhir Anda agar saya memantau perkembangannya secara berkala," ucap Pak Baskara dari seberang telepon. Hana menghela napas tenang. "Silakan, Pak Baskara. Bagaimana kabarnya?" Santi Rahayu telah menerima vonis 4 tahun penjara. Upaya bandingnya ditolak karena bukti penggelapan dan pemalsuan dokumen yang kita serahkan terlalu kuat. Saat ini dia berada di lapas wanita. Kabarnya, dia mengalami depresi berat karena tidak terbiasa dengan kehidupan di sana. Tidak ada lagi tas mewah atau perawatan kecantikan, hanya seragam penjara dan rutinitas yang keras. Jelas Pak Baskara. Hana terdiam sejenak. Ia teringat wajah Angku Santi yang dulu selalu meremehkannya. Lalu bagaimana dengan Danu dan ibunya? Kondisinya memprihatinkan, Bu. Danu bekerja sebagai driver logistik di sebuah perusahaan kecil. Namun ia sering berpindah-pindah kerja karena catatan profesionalnya yang buruk. Mereka masih tinggal di kontrakan sempit itu. Ibu Ratna sering terlihat di puskesmas karena penyakit komplikasi yang dipicu oleh stres berkepanjangan. Kabarnya, mereka mencoba menjual sisa-sisa perabot terakhir mereka hanya untuk membayar cicilan utang Santi ke rentenir yang masih terus menagih bunga. "Terima kasih, Pak Baskara. Cukup sampai di sini. Anda tidak perlu memantau mereka lagi. Tugas Anda selesai," ucap Hana mantap. "Baik, Bu. Selamat atas pencapaian Anda. Kita bertemu di acara peresmian besok." Hana menutup teleponnya. Ia tidak merasakan luapan kegembiraan yang meledak-ledak mendengar kehancuran mereka. Yang ia rasakan hanyalah kelegaan yang damai.
Ia sadar bahwa dendam adalah api yang bisa membakar diri sendiri. Namun keadilan adalah air yang menenangkan jiwa. Keesokan paginya, di acara peresmian yayasannya, Hana tampil sangat memukau. Ia menjadi pusat perhatian media dan kolega bisnis. Di tengah pidatonya, ia sempat melihat ke arah pintu masuk aula hotel. Di sana, seorang pria kuyu dengan jaket ojek online tampak berdiri di kejauhan, mencoba mengintip ke dalam ruangan mewah itu sebelum akhirnya dihalau oleh petugas keamanan karena tidak memiliki undangan. Hana mengenali punggung itu. Itu Danu. Mungkin Danu datang untuk meminta bantuan lagi. Atau mungkin ia hanya ingin melihat sosok wanita yang dulu ia sia-siakan kini telah berada di puncak dunia. Namun, petugas keamanan menjalankan tugasnya dengan baik. Pintu besar aula itu tertutup rapat, menghalangi pandangan Danu dari kemegahan hidup Hana. Pintu itu, sama seperti hati Hana, telah tertutup rapat. Tidak ada lagi celah untuk manipulasi. Tidak ada lagi ruang untuk air mata buaya. Setelah acara selesai, Hana berjalan menuju mobilnya di area parkir VVIP. Saat mobilnya mulai melaju, ia melewati gerbang hotel dan melihat Danu duduk di atas motor tuanya di pinggir jalan, sedang memakan nasi bungkus dengan tatapan kosong. Danu tidak menyadari bahwa mobil yang lewat di depannya membawa wanita yang dulu pernah ia usir di tengah hujan. Hana tidak meminta sopirnya berhenti. Ia juga tidak menoleh ke belakang. Ia tahu bahwa setiap orang sedang memanen apa yang mereka tanam. Ibu Ratna menanam keserakahan, Santi menanam kejahatan, dan Danu menanam pengkhianatan. Kini, mereka sedang sibuk mengunyah hasil panen yang pahit itu. Sementara itu, Hana telah menanam ketabahan dan kerja keras. Dan taman yang ia bangun kini sedang bermekaran dengan indahnya. Malam harinya, Hana kembali ke rumah lamanya di Jalan Cendana nomor 45 yang kini telah direnovasi total. Rumah itu kini tidak lagi terlihat kolonial dan suram. Ia telah mengubahnya menjadi sebuah galeri seni dan ruang kreatif terbuka untuk publik. Tidak ada lagi aura kebencian di sana. Hana berdiri di depan gerbang kayu yang baru. Ia menyentuh permukaan kayu itu dengan lembut. Ia teringat teriakan histeris iparnya di tempat ini setahun yang lalu. Bayarkan hutangku 500 juta sekarang atau pergi dari sini. Hana tersenyum kecil. Ia berbisik pada angin malam. Aku memilih untuk pergi, dan lihatlah di mana aku sekarang. Hana melangkah masuk ke dalam galerinya. Di dinding utama, tergantung sebuah lukisan besar berjudul The Rising Phoenix. Lukisan itu menggambarkan seekor burung yang lahir kembali dari abu kehancuran. Itu adalah representasi dirinya. Kisah tentang menantu yang tertindas telah berakhir. Yang tersisa kini hanyalah Hana, seorang wanita yang berdiri di atas kakinya sendiri, yang martabatnya tidak lagi bisa diukur dengan angka, dan yang masa depannya tidak lagi ditentukan oleh suara-suara sumbang dari masa lalu. Ia menutup pintu galerinya, menguncinya dengan perlahan, dan melangkah menuju mobilnya untuk pulang ke rumahnya yang sebenarnya. Sebuah rumah yang dibangun dengan kedamaian, kejujuran, dan cinta pada diri sendiri. Kehidupan telah memberikan pelajaran yang mahal, bahwa terkadang, diusir dari tempat yang salah adalah cara Tuhan untuk menuntunmu menuju tempat yang seharusnya kamu miliki. Tamat.